Kasus pembunuhan ini yang disertai mutilasi sudah terjadi sejak tahun 2018. Dari video yang beredar, akhirnya muncul banyak reaksi, sedih, sadis, dan banyak pula yang salah tafsir tentang jenis kelamin dan umur dari orang yang jadi korban dalam video pembunuhan tersebut. Memang kasus ini beritanya di dunia maya khususnya Indonesia jadi simpang siur. Karena berita kasus ini hanya bisa ditemukan dalam bahasa Brazil, baik video maupun artikel. Sedangkan dalam bahasa Inggris tidak ditemukan. Namun untuk sekarang kisah sadis ini sudah banyak diberitakan di berbagai media. Jadi kali ini Lolipedia akan coba membahas kembali untuk yang belum tahu kisahnya. Kisah ini adalah persaingan jual beli narkoba yang terjadi pada salah satu daerah di Brasil. Tepatnya di Baradocara antara faksi GDE dengan faksinya Nara Aline Mota D5 yang ada dalam video sadis tersebut. Faksi-faksi ini katanya udah punya daerah kekuasaannya masing-masing. Dan tidak boleh ada faksi lain yang sembarangan menjual atau bertransaksi narkoba di area kekuasaan faksi lain. Jika ketahuan urusannya bisa seperti yang di video tersebut. Nara Aline Mota D5 ini dulunya tinggal dan jadi anggota dari faksi lain, yang kemudian pindah tempat tinggal dan kemudian melakukan transaksi di wilayah kekuasaan faksi lain yang disebut GDE. Apa yang telah dilakukan Nara Aline kemudian diketahui oleh faksi GDE dan memberitahu kepada pemimpinnya yang bernama Mitol nama samaran, yang saat itu pemimpin geng ini sedang menjalani hukuman penjara karena kasus narkoba. Namun karena geng ini masih aktif dan eksis, maka ia dapat mengontrol gengnya dari balik penjara. Perintah untuk menculik dan membunuh Nara Aline pun segera dilaksanakan oleh anak buahnya pada malam hari dengan menggunakan mobil. Kemudian kelompok ini menyambangi tempat tinggal Nara Aline. Dan ternyata si Nara Aline ini tidak sendirian melainkan sedang bersama kedua temannya yaitu Dorcila Anselmo de Alencar berusia 31 tahun dan Ingrid Xira Ferreira berusia 22 tahun. Niatnya hanya menangkap dan membunuh si Nara Aline. Namun kedua teman Nara Aline juga ada di situ yang mungkin bisa melaporkan ke polisi tentang rencana penculikan dan pembunuhan ini. Akhirnya mereka bertiga dibawa sekaligus ke sebuah hutan bakau Sungai Cara. Di hutan bakau itulah ketiga perempuan ini dihabisi. Mereka meminta belas kasih, akhirnya salah satunya Dorcila Anselmo ditembak dari kepala dan meninggal seketika. Sedangkan Nara Aline dan Ingrid dimutilasi hidup-hidup secara perlahan. Mereka tidak langsung dibunuh, namun dipotong putus jari-jarinya dengan menggunakan sebilah parang yang kelihatan tumpul. Setelah itu dipotong lengan kanannya hingga putus. Lanjut lagi motong lengan kiri sampai putus. Kaki kanan dan kaki kiri pun dipotong hingga putus dalam keadaan hidup dan sadar. Dan terakhir leher mereka dipenggal dan masih bergerak dan merontak karena ditebas berulang kali secara sadis dan mengerikan. Kemudian bagian-bagian tubuh dari ketiga korban ini dibuang secara terpisah, sehingga kepolisian kesulitan dan membutuhkan waktu seminggu untuk mengumpulkan semua bagian tubuh dari ketiga wanita ini. Dan untuk menyatukan bagian tubuh ketiga wanita ini harus dengan melakukan tes DNA. Terbongkarnya kasus kejahatan ini berawal dari video yang disebarkan melalui media sosial secara berantai, hingga ke tangan pihak keluarga ketiga korban, yang kemudian melaporkan kejadian ini ke kepolisian setempat dan kemudian diinvestigasi. Hasil investigasi tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan tertangkapnya 4 orang yang menjadi tersangka dalam pembunuhan tersebut. Para tersangka adalah seorang anak berusia 17 tahun dan tidak sebutkan namanya. Sedangkan mereka yang berusia di atas 18 tahun diidentifikasi sebagai Antonio Honorato dos Santos, Diego Alves dos Santos, dan Luis Alexandre Alves da Silva. Kemudian kasus ini terus dikembangkan oleh kepolisian setempat. Dan akhirnya semua pelaku yang berjumlah 6 orang ditangkap dan diadili dengan masa hukuman penjara rata-rata di atas 70 tahun penjara. Itulah kisah video mutilasi yang sempat viral di tahun 2020. Jika ada koreksi untuk cerita ini, komen di bawah. Dan jangan lupa dukung terus Lolipedia untuk karya kami selanjutnya.